Lu pernah lihat bayi baru lahir, besoknya tiba-tiba sudah bisa nyetir truk tangki, dan badannya segede binaragawan? Kedengarannya ngaco kan? Mustahil! Tapi, percaya atau enggak, di alam semesta ini, kejadian yang lebih gila dan lebih ngaco dari itu baru saja diungkap oleh para ilmuwan. Ini bukan dongeng, ini adalah misteri kosmik yang memaksa kita semua untuk membuang semua buku pelajaran fisika dan sejarah alam semesta yang kita tahu. Kita bicara tentang penemuan lubang hitam tertua yang usianya masih anak kecil tapi ukurannya sudah raksasa supermasif. Kok bisa? Mari kita bongkar fakta gilanya di Fakta First. Cerita ini dimulai dari titik nol waktu, atau lebih tepatnya sangat dekat dengan Big Bang. Bayangkan alam semesta kita sekarang sudah dewasa, usianya sekitar 13,8 miliar tahun. Nah, lubang hitam yang kita bahas ini muncul saat alam semesta baru berusia sekitar 400-500 juta tahun. Kalau diibaratkan usia manusia, alam semesta saat ini sudah kakek-kakek, dan lubang hitam ini baru masuk fase bayi bahkan balita. Di masa balita kosmik itu, alam semesta masih gelap gulita. Belum banyak galaksi, bintang-bintang baru mulai terbentuk. Logikanya, semua yang ada di sana harusnya masih kecil, termasuk lubang hitam. Tapi, teleskop luar angkasa James Webb, si pemburu waktu baru kita, menunjuk ke masa itu dan menemukan sebuah anomali, sebuah kuasar, yaitu lubang hitam supermasif yang sedang aktif menelan materi dan memancarkan cahaya terang benderang. Masanya diperkirakan mencapai puluhan bahkan ratusan juta kali masa matahari kita. Ini yang jadi masalah utama, guys. Sebuah lubang hitam sebesar itu seharusnya butuh waktu sangat lama untuk tumbuh. Kenapa pertumbuhan secepat itu dianggap mustahil? Ini ada kaitannya dengan sebuah aturan fundamental dalam fisika yang disebut batas Eddington. Biar gampang, bayangin gini. Lo lagi di warung kopi paling rame sekota. Di depan lo ada antrian materi yang mau lo telan. Lubang hitam itu kayak orang kelaparan yang mau makan sebanyak-banyaknya dari antrian itu. Secara insting, lubang hitam pasti akan makan semua materi yang jatuh ke dalamnya. Tapi saat materi itu jatuh, dia jadi panas banget, bahkan memancarkan radiasi yang sangat kuat. Radiasi ini, gelombang cahayanya, justru mendorong materi yang baru mau jatuh ke lubang hitam itu. Batas Eddington adalah titik keseimbangan antara gaya tarik gravitasi lubang hitam dan gaya dorong radiasi. Ini adalah batas kecepatan makan maksimal lubang hitam. Kalau dia makan terlalu cepat, radiasinya akan sangat kuat, sampai-sampai materi di sekitarnya malah terpental jauh. Dia nggak bisa makan lebih cepat dari batas Eddington ini. Dengan batas Eddington sebagai patokan, ilmuwan menghitung mundur. Untuk mencapai masa 100 juta matahari dalam waktu 400 juta tahun, lubang hitam itu harusnya memakan materi hampir secara terus-menerus pada kecepatan maksimal batas Eddington sejak awal kelahirannya. Itu udah gila. Dan bahkan dengan asumsi dia makan di kecepatan maksimal terus-menerus, lubang hitam ini masih terlalu besar untuk usianya. Artinya, dia pasti mulai dari benih yang sudah sangat besar, atau dia menemukan cara curang yang jauh melampaui batas Eddington. Nah, karena lubang hitam raksasa bayi ini melanggar aturan fisika, ilmuwan terpaksa mencari cheat code atau jalur pintas kosmik untuk menjelaskan pertumbuhannya. Ada dua skenario utama yang kita tahu, dan yang kedua adalah kunci dari misteri ini. Jalur normal. Lubang hitam normal itu biasanya lahir dari kematian bintang yang sangat besar. Bintang ini runtuh, menyisakan inti padat yang disebut stellar mass black hole, atau lubang hitam massa bintang. Masanya sekitar 5-100 kali matahari. Ini adalah benih kecil. Lubang hitam yang baru lahir ini kemudian harus menelan materi, bergabung dengan lubang hitam lain, dan terus tumbuh perlahan. Ini proses menabung receh. Ilmuwan menyebut benih ini sebagai light seeds, atau benih ringan. B. Jalur curang. Untuk mencapai masa ratusan juta kali matahari dalam waktu singkat, lubang hitam ini nggak bisa mulai dari benih kecil. Dia harus mulai dari benih yang sangat besar. Inilah hipotesis direct collapse black hole, atau lubang hitam runtuh langsung. Ilmuwan menyebut benih ini heavy seeds, atau benih berat. Bayangkan, alih-alih melewati fase jadi bintang besar dulu, di alam semesta awal, gas hidrogen dan helium primordial yang murni itu runtuh secara total karena tidak ada proses pendinginan yang efisien. Masa gas yang runtuh ini langsung membentuk lubang hitam dengan masa awal ribuan, bahkan puluhan ribu kali matahari dalam sekali proses. Kalau jalur normal adalah menabung receh dari nol, jalur DCBH ini adalah kayak dapat undian lotre triliunan di hari pertama kerja. Mereka langsung mulai dengan modal yang super besar, sehingga mereka bisa cepat mencapai ukuran raksasa supermasif. Kenapa penemuan lubang hitam raksasa bayi ini penting banget buat kita yang hidup di tahun 2024? Ini bukan cuma tentang lubang hitam, guys. Ini tentang bagaimana struktur fundamental alam semesta pertama kali terbentuk. Lubang hitam supermasif yang sangat awal ini dipercaya memainkan peran penting dalam proses yang disebut reionisasi. Reionisasi adalah momen saat alam semesta, yang tadinya gelap dan penuh dengan gas netral, disinari oleh cahaya intens dari bintang-bintang dan kuasar pertama. Radiasi dari entitas raksasa ini memecah atom-atom gas, menjadikannya terionisasi. Proses inilah yang membuat alam semesta kita yang sekarang terlihat transparan dan penuh cahaya, seperti yang kita lihat. Kalau lubang hitam supermasif ini sudah ada seawal itu, berarti mereka adalah arsitek utama yang mengubah wajah alam semesta. Mereka bukan cuma penumpang, tapi mereka adalah supir utama yang mengendalikan proses evolusi awal kosmos. Penemuan ini juga menegaskan satu hal, alam semesta itu jauh lebih kreatif dan jauh lebih cerdas dari yang kita duga. Aturan fisika yang kita kenal di bumi mungkin punya jalan pintas dan kode curang di tingkat kosmik yang selama ini kita nggak tahu.
Misteri lubang hitam pertua ini membuka pintu bahwa alam semesta punya cara untuk mengakselerasi pertumbuhan, untuk menciptakan raksasa dari benih yang seharusnya masih dalam fase bayi. Gimana guys? Gak kalah mind-blowing kan dari misteri kenapa kecoa kalau mati posisinya terbalik? Alam semesta kita selalu punya kejutan yang lebih gila. Menurut lo, teori mana yang paling masuk akal untuk menjelaskan pertumbuhan gila-gilaan lubang hitam raksasa bayi ini? Benih raksasa langsung atau ada jalan pintas kosmik lain yang belum kita tahu? Komen di bawah. Jangan lupa kasih like kalau lo suka video deep dive kayak gini. Dan tentu saja subscribe Faktaverse biar gak ketinggalan fakta-fakta gila dari alam semesta dan sekitarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.